Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ngebahas soal yang nomor 6 ya. Kita lanjutin. Jadi di sini diketahui, kita tulis dulu seperti biasa bagian diketahui yang ditanyain. Yang diketahui dari soalnya itu adalah ada sebuah benda yang masanya sebuah bola ya, sama aja kayak benda ya. Masanya adalah 2 kilogram, jatuh dari ketinggian 45 meter. Waktu menumbuk tanah, berarti T-nya atau delta T boleh adalah 0,1 second, sampai akhirnya bola berbalik dengan kecepatan, berarti ini V2 ya, 2/3 kali dari kecepatan bola ketika menumbuk tanah, berarti dari V1-nya. Lalu diketahui G-nya adalah 10 meter per second kuadrat, yang ditanyain adalah besarnya gaya pada bola akibat menumbuk tanah, berarti yang ditanyain adalah bagian F-nya atau gayanya. Nah, untuk kerjain soal ini sebetulnya kita bisa gunain rumus bukan hukum kekekalan, tapi hubungan antara momentum dan impuls, yaitu momen impuls itu akan sama dengan perubahan momentum, di mana impuls rumusnya F dikali delta T, perubahan momentum jadi M dikali perubahan kecepatan. Di mana lagi perubahan kecepatan adalah V2 dikurangikan dengan V1. Gitu kan ya teman-teman. Nah, lihat dulu di sini delta T udah aman diketahui, M udah aman diketahui, kalau F ini yang ditanyainnya ya, jadi emang belum aman gitu. Untuk menggunakan rumus ini otomatis kita harus tahu dulu berapa sih V2-nya dan berapa besar V1-nya sebelum kita nyari F-nya dengan menggunakan rumus tadi. Sip, berarti kita sepakat ya harus tahu dulu berapa V2 dan V1. Yang lebih mudah kita cari dulu berapa besar V1-nya atau kecepatan awal. Sip. Nah, untuk V1 rumusnya adalah akar 2GH, apa sih? Akar 2GH ya, teman-teman. Kenapa kayak gini rumusnya? Karena kita asumsiin kalau bendanya tuh gerak jatuh bebas ya. Jadi bendanya tuh gak dikasih kecepatan awal gitu, tapi dijatuhkan aja dari ketinggian 45 meter. Sip. Berarti V1-nya sama dengan akar 2 kali G-nya 10, H-nya itu tadi adalah 30 meter. Sorry. H-nya tuh 45 ya. Ini ngarang 30 dari mana ya? H-nya tuh adalah 45 meter. Sip. Kita bisa hitung 2 kali 10 adalah 20 dikali 45. Maka V1 sama dengan 45 kali 20 tuh 900, berarti akar 900 itu adalah 30 meter per second. Sip. V1 udah kita dapatkan, yang kedua kita cari V2-nya. Nah, tapi V2-nya dari mana nih? V2 sebetulnya lebih mudah karena udah diketahui kalau dia tuh adalah 2/3 dari V1. Dia udah diketahui dari soalnya kayak gitu ya. Yang bagian ini nih, kita highlight. Ya, jadi V2-nya tuh akan sama dengan 2/3 dari V1. Oke, berarti 2/3 V1-nya adalah 30. Tinggal kita coret-coret aja, 30 bagi 3 adalah 10, maka V2-nya adalah 2 kali 10, yang mana hasilnya adalah 20 meter per second. Sip, sekarang langkah yang ketiga, baru deh kita cari berapa besar F-nya yang ingin ditanyakan. Yaitu pakai rumus hubungan momentum impuls, I itu sama dengan delta P, yang mana itu I adalah F kali delta P adalah M kali V2 kurangi V1. F adalah yang ditanyain, delta T udah ada 0,1, M-nya juga udah ada ya, yaitu 2. V2-nya adalah 20, V1-nya adalah 30. Berarti F kali 0,1, berarti 2 dikali 20 kurangi 30 adalah min 10. Berarti F kali 0,1 sama dengan min 20, maka F sama dengan min 20 dibagi 0,1. Berarti F-nya adalah min 200 Newton. Oke, kok hasilnya negatif sih? Di pilihan jawaban nggak ada tuh hasilnya negatif. Sebenarnya bisa kita tulis bagian positifnya aja teman-teman, karena kalau di fisika negatif positif tuh dia hanya menunjukkan arah saja. Artinya arah F-nya negatif itu tuh gayanya bekerja searah dengan kecepatan awal gitu, bukan bekerja sesuai dengan kecepatan akhirnya gitu. Karena kecepatan awalnya tadi kita yang asumsiin negatif kayak gitu ya. Itu tuh cuma nunjukin arah gitu. Jadi enggak merubah nilai kayak gitu. Maka jawaban yang betul adalah 200 ya, yang ini yang B.
Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.